Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini dalam keadaan sehat kita masih bisa menghirup udara segar di pagi hari. Kita masih bisa melaksanakan kewajiban seperti hanya sholat subuh dengan berjamaah. Tentunya ini kenikmatan yang besar yang wajib kita syukuri, dan kita sambut kenikmatan ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ketaatan yang paling utama ialah dengan mentadaburi firman-firman-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian seputar tafsir Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan duduknya ibu bapak sekalian di majelis ilmu ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan surah Luqman. Nah, sekarang ke pembahasan akhirnya. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-32. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke-33. Ya ayyuhan nasu taqu. Surah Luqman ayat yang ke-31 ya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam taro ya. Apakah kamu tidak melihat annal fulka, 33 ya di sini. Ya, 32. Oh, 33 tadi ya, 33. Ya. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian. Dari kata ittaqu kita mengenal istilah takwa. Takwa dari segi bahasa berasal dari kata wiqayah, yang artinya penghalang atau hijab. Jadi orang yang bertakwa hakikatnya dia melakukan sesuatu yang menjadikan hal itu sebagai hijab, penghalang antara dirinya dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara dirinya dengan api neraka. Oleh karenanya ketakwaan umumnya diartikan dengan sejauh mana seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ittaqu rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian. Wakhshaw yawman, dan takutlah pula kalian kepada satu hari, la yajzi walidun, di mana orang tua tidak bisa memberikan pertolongan, an waladihi, terhadap anaknya, wala mauludun, dan tidak pula seorang anak huwa jazin, dia bisa memberikan pertolongan an walidihi syai'an, terhadap orang tuanya sedikit pun.
Nah, yang dimaksud dengan yauman di sini ialah hari kiamat, di mana manusia tidak bisa meminta pertolongan kepada yang lainnya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menolong dirinya dari azab Allah tiada lain ialah amal perbuatan yang telah dia lakukan. Nah, di sini jemaah sekalian yang Allah muliakan, peringatan yang besar bagi umat manusia agar jangan sampai terlalu bergantung kepada manusia. Anak bergantung kepada orang tua, demikian hanya orang tua terlalu bergantung kepada anak, ya, sebagaimana anggapan kaum musyrikin zaman dahulu. Mereka beranggapan bahwa makin banyak anak itu makin aman dalam menjalani kehidupan. Lantaran ketika di masa tua mereka beranggapan akan banyak anak keturunan yang menolong, yang membela serta melindungi mereka, ya. Sehingga ketika Rasul ditinggal mati oleh anaknya yang bernama Ibrahim, maka kaum musyrikin berkata bahwa Muhammad telah terputus, katanya, dari rahmat Allah. Ada anggapan bahwa dengan meninggalnya anak, manusia sudah tidak ada harapan, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya yang terputus itu bukanlah Muhammad, tetapi mereka, yaitu kaum musyrikin yang menyembah berhala. Adapun anak mereka berbangga kepada orang tua, ini juga bagian dari tradisi jahiliyah. Mereka kalau ada di hadapan manusia banyak, dengan bangganya menyebut keturunan, nenek moyang. Siapa dulu dong bapak saya, kan gitu. Siapa dulu dong nenek moyang saya. Berbangga. Padahal taruhlah misalkan orang tua nenek moyang kita punya kebaikan, maka kebaikan mereka hakikatnya tidak akan bermanfaat bagi kita ketika kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabuktos dina sejarahnya banyak, sapertos hana Nabi Nuh alaihi salam, sanaos bapakna Nabi tapi lamun murang kalina kufur mah anggar ente salamet. Jadi hubungan kekerabatan, pertalian nasab itu tidak jaminan seorang hamba dia akan selamat di akhirat, ya. Oleh karenanya yang menyelamatkan manusia tiada lain adalah amal perbuatan yang mereka lakukan. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, walaupun tidak menafikan, ya, adanya keterikatan iman antara anak dan orang tua yang bisa menjadi sebab mereka dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tur ayat yang ke-21. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan di akhirat nanti akan mengikuti mereka. Siapa? Anak keturunan. Biimanin disebabkan keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, anak keturunan itu mengikuti mereka. Nah, jantan dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala ngauningakeun lamun sepuhna iman asup surga, maka anak incu teh bakal ngilu gitu nya, bakal ngiring ka urang sadayana. Kalau kita meninggal dalam keadaan iman, anak keturunan kita akan mengikuti kita. Ya, selama anak keturunan ini mereka beriman pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin Pak, antara satu dengan yang lainnya itu saling menggenapkan, saling menyempurnakan. Ibarat hana orang sholat berjamaahnya bunya,
Nalika salat berjamaah hakikatnya mah aya tolong menolong dina katakwaan teh gitu nya. Lamun misalkan salat imam aya kakirangan disampurnakeun ku makmum. Salat makmum aya kakirangan disampurnakeun ku imam. Maka wajar pahala salat berjamaah mah ageung ya 25 atau nepi 27 ketimbang salatnya lira anu pahalana mung hiji. Ada tolong menolong dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala asalkan semuanya beriman. Seperti sana di akhirat aya kalana misalkan orang gaduh rencang ya. Nalika lebas surga rencang eta teu aya gitu. Nah seperti sana di dunia nalika orang temendakan rencang ka mana ieu teh naha teu hadir di masjid, otomatis kita akan bertanya, kemana Bapak Fulan gitu ya, kok enggak hadir, kok enggak bersama kita, padahal di dunia dia bersama dengan kita, berkumpul dengan kita, bekerja dengan kita ya, kok di akhirat nggak bersama-sama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan kepada hambanya untuk mendoakan saudaranya, oleh karenanya ada salah satu hadis di mana Rasul bersabda, perbanyaklah oleh kalian saudara seiman, karena bagi mereka itu ada syafaat nanti di hari kiamat. Nah matak urang gawe teh gitunya jeung jaminus saleh sanes sanes tanpa alasan. Kita bergaul di masjid dengan orang-orang yang sholih, kita bergaul di tengah masyarakat dengan orang yang baik, harapannya kalau kita meninggal dunia Pak, kalau kita meninggal dunia, banyak orang yang menyolatkan kita, banyak orang yang mendoakan kita, banyak jamaah yang menghantarkan kita ke kubur ya. Kalaulah misalkan kita di akhirat telat masuk surga lantaran dosa dan maksiat yang kita lakukan, harapannya saudara-saudara kita ini mendoakan diri kita ya, mendoakan diri kita. Oleh karenanya penting jemaah sekalian kita ada dalam ikatan jamaah ya, ikatan kaum muslimin. Jantan muslim yang baik itu bukanlah muslim yang introvert gitu nya. Jantan menyendiri banyorangan alim gawe jeung nu lain gitu. Tidak mau berjamaah ke masjid, tidak mau bersosialisasi, apalagi tolong menolong terhadap saudaranya yang membutuhkan bantuan. Tidak. Para nabi dan rasul bergaul di tengah masyarakat, mereka bergaul di pasar, bergaul dengan lingkungan tetangga, tasbubuh di masjid mah gitunya, pusat aktivitas kegiatan orang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka yang beriman kepada Allah ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa umat ini lain umatmu lain, umat ini umat Nabi Muhammad di akhir zaman itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Nah, anu hiji ieu Rasul ngauningakeun cirina nyata al-jamaah. Al-jamaah. Dina sapalih riwayat ma ana alaihi wa ashabi. Intinya yang selamat itu adalah kelompok jamaah yang mengikatkan diri dengan persaudaraan kaum muslimin ya, bahkan mereka mengikuti manhaj aturan beragama para sahabat, para ulama dan yang lainnya. Maka barang siapa yang menjauh dari jamaah,
maka kemungkinan besar dia akan tersesat. Sebagaimana yang namanya serigala, Pak. Serigala itu hanya akan memangsa domba yang jauh dari kawan-kawannya. Demikian hanya seorang muslim yang jauh dari saudara-saudaranya, maka dia akan mudah untuk disesatkan oleh setan. Nah, kita kembali. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat ini bahwasanya anak tidak bisa menolong orang tua, demikian hanya orang tua tidak bisa menolong anaknya, ini syafaat atau pertolongan secara umum. Adapun ketika mereka diikat dengan keimanan, maka keimanan ini akan saling menggenapkan satu dengan yang lain. Bahkan di surah At-Tur bahwasanya seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama keluarga mereka. Akan dikumpulkan bersama keluarga mereka. Maka penting bagi orang tua, terlebih hanya bagi seorang suami, bagi seorang laki-laki untuk memupuk keimanan dalam dirinya, ya. Jangan sampai ya keimanan ini hilang sehingga kita di hadapan Allah dipandang sebagai manusia yang tidak ada nilai sama sekali. Karena nilai yang utama bagi diri manusia adalah keimanan yang ada dalam dirinya. Yang menyelamatkan dirinya dari api neraka ialah modal keimanan. Maka keimanan ini bisa menarik anggota keluarga kita untuk bisa bersama-sama masuk ke dalam surga. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Nah, kemudian jemaah sekalian yang Allah muliakan, Allah melanjutkan firman-Nya, Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janjinya. Jantan lamun Allah ngajanjikan mukmin bakal kenging pahala, pasti dipastihan eta pahala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman mereka yang mati dalam keadaan kufur akan masuk neraka, maka pasti akan masuk neraka. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Ya. Walaupun Allah Maha Kuasa. Walaupun Allah Maha Kuasa. Gitu. Kan anu ngaranna kekuasaan mah kadang-kadang sok disalahgunakeun ku jalmi banyak. Ada kalanya kekuasaan itu terlepas dari keadilan. Ada kalanya kekuasaan itu jauh dari kebijaksanaan. Nah, ka urang teh lamun milih pamimpin teh butuh pamimpin di samping punya kekuasaan, punya sikap adil juga. Ya, di samping bisa memutuskan perkara, ada kebijaksanaan dalam dirinya, ya. Maka terkait dengan sifat Allah banyak kita dapati di dalam Al-Quran. Al-Aziz itu disandingkan dengan Al-Hakim. Innallaha azizul hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Di samping Allah Maha Kuasa, Allah pun Maha Bijaksana. Dan kekuasaan serta kebijaksanaan Allah tentunya Maha sempurna. Tidak pernah luput, tidak pernah ada cacat dan kesalahan di dalamnya. Oleh karenanya Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijaksana, sekaligus Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung, Allah Maha Terpuji. Hari di dunia mah aya kalana jami gaduh kekuasaan, punya kekuasaan tapi tidak terpuji. Bahkan aya kalana jami dipaksa dipuji pedaku kekuasaanana. Aya kalana jami dipaksa dipuji pada kekuasaanana, lain pedaku keadilanana. Sampai ada satu cerita
Suatu hari seorang pejabat, Pak, dia pergi liburan dengan ajudannya. Tapi waktu sarita anu nyetir teh lain ajudana, malah si pejabat eta. Nah, dia yang megang kendali setir. Ketika mobil atau kendaraan berjalan dengan kencangnya, tiba-tiba si mobil ini menabrak pohon yang ada di pinggir jalan. Maka ajudannya kaget. Dia langsung keluar dari mobil, memeriksa pejabatnya, dan dia berkata, "Pak," katanya, "sebenarnya Bapak tuh nyetirnya bagus. Yang salah itu pohonnya. Kenapa pohon ini menghalangi jalan?" Dibenarkan kesalahan anak gitunya. Nah, abang kene pejabat salah, bener teh bener we gitu. Nah, tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala punya kekuasaan, punya keadilan, punya kebijaksanaan, punya kemuliaan, maka di akhirat nanti jemaah sekalian, tidak ada manusia pun yang bisa mendebat Allah dengan kekuasaannya atau dengan keadilannya. Ketika manusia dimasukkan ke dalam neraka, mereka nggak bisa protes dengan mengemukakan hujah yang bisa diterima. "Ya Allah, kami tidak beribadah kepadamu lantaran kami miskin," cek Allah teh, "tinggal di hamba kami." Model saha Nabi nu miskin teh, Pak? Ya, termasuk hanya Nabi Muhammad, Nabi Yusuf ketika menjadi pelayan sebelum mendapatkan kekuasaan, dia dalam keadaan miskin. "Ya Allah, kami tidak bisa beribadah kepadamu lantaran sakit yang kami derita. Lihat hamba kami yang bernama Ayub." Mereka mampu di tengah ujian penderitaan yang ada tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. "Ya Allah, kami tidak bisa beribadah kepadamu lantaran kekuasaan yang kami miliki." Cek Allah, "Tenaha anjeun teu ninggali hamba kami yang bernama Daud dan Sulaiman. Keduanya adalah nabi, keduanya adalah raja, tapi tetap bisa menjalankan ketaatan kepadaku. Teu aya jami anu tiasa beralasan beda teu ibadah ke Allah Subhanahu wa taala." Ya, semua hujahnya akan dipatahkan. Bahkan ketika manusia berbohong dengan amal yang telah dia lakukan, Allah tembongkeun tah buktina. Aya rekamanana, aya buku catatanana, ada saksi yang akan memberatkannya, kan gitu. Ya, yoge kanggo ngajawab sebagian pertanyaan. Ada orang bertanya, "Ustadz, ngapain sih harus ada malaikat pencatat? Ngapain harus ada mizan timbangan? Kan Allah teh maha uninga, Allah maha mengetahui. Kan Allah uninga, ya teh hamba teh taat asupkeun we langsung ka surga. Kan Allah maha mengetahui, ya hamba teh doraka kufur asupkeun we langsung kana neraka. Nah, habat kudu aya mizan, kudu aya catatan." Nah, jawabannya, hal itu tiada lain yang pertama untuk menunjukkan kuasa Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan keadilan Allah. Jangankan di kehidupan akhirat, Pak, di hari kiamat, di dunia oge orang tiasa menyaksikan aya kalana jami protes, tapi nalika disodorkan bukti akhirnya dia terdiam. Contoh misalkan ada siswa tidak lulus sekolahnya, ya, kemudian dia protes, "Bu, selama ini saya absensi 80% hadir, perasaan tugas dikerjakan, SPP dibayar, masa saya tidak lulus?" Kan gitu, beralasan. Agi cek guruna teh heula jang sok ka dieu calik gitunya. Saur ujang teu lulus, tapi kami punya data, punya bukti bahwa terkait absensi kamu tuh sering bolos. SPP tara dibayar tak ya buktosna, ya catatanana, nilai anjlok gitu ya. Tugas tara dikerjakeun tak ya buktosna. Kan lamun sekedar
klaim atanapi bukti banyak orang bisa mengemukakan alasan. Anak kecil pun bisa ari ngamukakan alasan mah. Model ayeuna nuju ke ramenya ijazah saya ada. Mana buktinya? Asli atau palsu kan gitu. Kan bisa adu dakta ke di pengadilan kan kabuktos kan gitu. Namun sekedar klaim semua orang bisa mengklaim, tapi terkait bukti semua orang belum tentu bisa menyodorkan buktinya. Ya. Nah di akhirat oke seperti itu Pak. Di akhirat itu seperti itu. Inilah pentingnya bukti, data serta fakta yang dihadirkan di hari kiamat nanti, sehingga manusia tidak ada satupun yang bisa beralasan di hadapan Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Maka janganlah kalian terpedaya dengan kehidupan dunia, tenggelam dengan kenikmatan dunia sehingga melupakan dari tujuan utama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesibuk apapun kita dengan aktivitas duniawi, maka jangan sampai melupakan kita dari ketaatan. Karena itulah tujuan kita hidup di alam dunia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Nah, kanggo pandangan atau cara hidup seorang muslimah jelas Pak. Dina ngajalankeun kehidupan alam dunia, mereka akan menemukan satu titik akhir sehingga mereka tidak terus bergulat di tengah lingkaran setan yang tidak terputus dalam menjalani kehidupan dunia. Maksana kumaha Ustad, maksana kieu nya bunyi. Lamun misalkan Bapak ditaros, Bapak meni rajin pisan damel teh, naon sih tujuan di damel orang? Ya, apa tujuan kita bekerja? Apa tujuan kita berdagang? Maka orang pun akan menjawab, oh, kuring rajin damel teh tedah supados gaduh penghasilan. Aya pertarosan deui muntos gaduh penghasilan bade naon? Ya, kalau sudah punya uang kan kita bisa makan, gitu. Nah, kalau kita sudah bisa makan ngapain? Gitu. Nangke ari nu terkenal Allah mah bakal muter terus Pak. Kita kerja untuk apa? Untuk uang. Uang untuk apa? Untuk bisa makan. Makan untuk apa? Untuk kuat bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk dapat uang. Terus muter. Tapi bentenahana kanggo seorang muslim anu uninga tujuan utama dina kehidupan alam dunia, ketika dia ditanya, Anda bekerja untuk apa? Untuk mendapatkan uang. Uang untuk apa? Untuk makan. Makan untuk apa? Untuk punya tenaga. Ketika kamu punya tenaga untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai, Pak. Ya. Kalau kita perhatikan ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, model kehidupan manusia yang tinggal di negara minoritas Islam, maka kita bisa melihat kengerian luar biasa, Pak. Ya. Contoh Jepang, negara maju, atau di Amerika atau di Eropa lah ya. Mereka itu Pak, kerjanya sama dengan kita lah, jam kerja nama. Dari Senin sampai Jumat. Kerjanya tuh dari Senin sampai Jumat. Nah, ketika di hari Sabtu dan Minggu mereka ngapain, Pak? Maka dipastikan hari Sabtu dan Minggu bakal penuh klub-klub malam tuh. Ya. Karena dalam anggapan mereka, saya kerja mati-matian siang sampai malam, gitu. Untuk apa? Untuk cari uang. Ketika saya dapat uang, masa uang itu dibiarkan, gitu ya? Maka saya habiskan di weekend, di hari Sabtu dan Minggu, uang itu untuk minum minuman keras, ya, untuk berpesta di tempat hiburan malam, untuk main wanita dan lain sebagainya, ya. Mun bahasa Betawi mah dipuas-puasin gitu nya, gaduh acis teh. Nah, pertarosanana apakah
pola hidup kita akan seperti itu jemaah sekalian, gitu ya. Namun kiki itu moderna, maka inilah yang dimaksud dengan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum, dan janganlah memperdaya kalian billahil ghurur. Nah jemaah sekalian yang Allah muliakan, di antara sebab terpedayanya manusia di dalam kehidupan dunia ialah karena bisikan dan godaan setan. Setan memperdaya manusia sehingga memulas perkara yang buruk seakan-akan baik, menganggap perkara yang haram seakan-akan halal, ya, menganggap perkara yang sifatnya fana seakan-akan abadi, Maka berapa banyak ada orang terkena tipu daya setan, dia beranggapan bahwa kalau saya ingin hidup bahagia itu harus dengan kekayaan. Jadi kekayaan itu bisa menjamin segalanya, ya. Jami terdamang sakedik gitunya, ari gaduh acis mah gampang, ya. Rek milarian obat di dalam atanapi di luar negeri, dia bisa mencarinya dengan mudah. Bahkan ayah kalana jami menganggap dirinya kaya, menolak takdir yang ada, sehingga laki-laki ataupun perempuan berusaha untuk menolak masa tua, ya. Mereka dengan melakukan tindakan operasi, ya, kulit yang tadinya keriput dikencengin, peribados kantos tinggal ya Pak, operasi plastik dan operasinya model kitulahnya di Korea, eta si kulit keriputnya dugi ditarik Pak, ya, di kalau dia dipotong terus ditarik si pipitnya terus dijahit, ya, ditarik ke dia dijahit, ya. Saking kuhoyong kulitnya tetap kenceng, gitu ya. Nah apakah pola hidup kita akan seperti itu jemaah sekalian? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Setiap yang bernafas itu pasti akan merasakan kematian. Dan tiap-tiap orang itu akan dipenuhi pahalanya oleh Allah nanti di hari kiamat. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan kehidupan yang menipu. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur, gitu. Nah, kemudian di ayat berikutnya, ini ayat terakhir surah Luqman, ya. Ayat terakhir surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisinya lah ilmu sa'ah, pengetahuan terkait hari kiamat. As-sa'ah, as-sa'ah itu diartikan hari kiamat. Ada juga istilah hari kiamat yang lain, ialah al-qari'ah, al-ghasyiyah, al-haqqah, an-naba. Itu masing-masing istilah merujuk semuanya kepada hari kiamat. Walaupun beda istilah, tentunya beda makna yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya di sisinya lah ilmu sa'ah, pengetahuan terkait hari kiamat. Tajantan dina ayat anu katilu opat, Allah Subhanahu wa taala ngauningakeun ka urang sadayana terkait dengan beberapa hal yang masuk ke dalam kategori ranah goib, yaitu perkara goib yang tidak ada yang bisa mengetahuinya
kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini pun dijelaskan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan 5 perkara gaib ini ya. Yang pertama terkait dengan hari kiamat, yang kedua terkait dengan turunnya hujan, yang ketiga terkait dengan janin yang ada dalam rahim, kemudian yang keempat terkait dengan hari esok, kemudian yang kelima terkait dengan kematian. Nah, dijelaskan di akhir surah Luqman ini. Innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya di sisi Allah lah terkait pengetahuan hari kiamat. Artinya mengenai hari kiamat, kapan pasti terjadinya itu hanya Allah yang tahu. Jangankan Rasul Jibril juga nggak dikasih tahu, Pak. Jangankan manusia biasa, ya kekasih Allah Nabi Muhammad pun nggak tahu akan hal tersebut. Ketika Jibril bertanya kepada Rasul, kapan hari kiamat? Maka Rasul pun menjawab, al-mas'ulu la a'lamu bisail. Yang namanya orang yang ditanya itu tidak lebih tahu ketimbang orang yang bertanya. Dalam artian masing-masing nggak tahu, baik Jibril ataupun Rasul tidak tahu kapan pastinya terjadi hari kiamat. Maka kalau ada orang mengklaim atau meramalkan hari kiamat akan terjadi tahun ini, bulan ini, maka bagi mereka yang beriman pasti akan menolaknya, pasti akan mengingkarinya, ya. Apalagi mereka yang sudah paham Quran, ayat Dajjal, pendusta, gak usah percaya. Tapi bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang tidak berilmu, boleh jadi mereka percaya. Apalagi kalau misalkan yang menyampaikannya seseorang yang dianggap punya ilmu terkait perkara gaib, atau orang yang memiliki pengetahuan yang luas, ya, profesor lah, saja bina, meramalkan terkait hari kiamat akan terjadi tahun ini, bulan segini, maka berapa banyak orang yang terpedaya, ya, dengan ramalannya. Kapungkur menuju ramai tahun 2012 nih, tanya tahun 2012 bakal kiamat sauna. Bulan 12 tanggal 12. Dugi ka Hollywood ngadamel filmna gitunya, sanaos modelna teh bencana alam ari nu ngaranna kiamat, makan hancurna alam semesta sareng isina. Nah, ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi ada Pak, seorang mahasiswa dia frustasi ketika isu ini mulai viral bahwa tahun 2012 bakal kiamat. Dia frustasi sampai menjatuhkan diri dari atas apartemennya, ya, karena dia beranggapan, ngapain saya kuliah capek-capek gitunya, ngejar pendidikan capek-capek, lamun misalkan ujungnya bakal hancur, bakal kiamat. Ada yang seperti itu, ya. Nah, terlebih hanya bagi mereka yang tidak ada keimanan, ya, yang tidak ada ilmu, mudah terpedaya. Kapungkur ke kantor kajian tenan tahun 1888, bulan salapan, tanggal salapan, bahkan panan masih kayak ngamut nuju naon pergi badas menuju SMP menuju SMP. Nah, waktu sakit teh emut keneh ngalalamun gitu si jami teh ninggal ka langit kiamat jadi teh. Nah, kemudian diulang lagi tahun-tahun berikutnya. Maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya pengetahuan kiamat hanya di sisi Allah, ya. Berada pengetahuannya di sisi Allah.